Amin. Sekali lagi tepuk tangan dong. Haleluya, haleluya. Hari-hari ini ada banyak anak-anak muda ya, beberapa ada yang datang kepada saya, Kak, saya punya masalah ini, saya punya masalah itu. Bahkan tadi saya katakan dia masalah karena masalah pacar dan sebagainya. Banyak ya yang curhat-curhat sama Kak Frigo begitu ya. Bahkan sampai ada yang saking mungkin dia merasa masalah itu berat, dia berkata, oh aku sudah tidak mau melayani dan sebagainya. Orang-orang ini punya mental yang suka menyerah ketika ada di dalam satu persoalan hidup. Malam hari ini kita mau belajar dari satu bagian firman Tuhan. Tolong dibuka di dalam Filipi 4 ayat 13 ya. Saya percaya ini ayat favorit. Orang berkata ini ayat emas karena ayat ini sering dibaca, sering dihafalkan ya. Bahkan mungkin dari sekolah minggu kita semua sudah menghafalkannya ya. Oke, mari kita baca sama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Kalau di dalam King James Version ya, itu dipakai kata I can do all things. Ya, saya bisa melakukan segala sesuatu. Amin. Ya, Filipi 4 ayat 13 ini teman-teman ya, karena waktunya cuma 20 menit, Kak Frigo dikasih 20 menit ya. Jadi ini share saja buat kita secara ringan saja begitu. Filipi 4 ayat 13 ini teman-teman, ini memiliki makna yang sangat penting bagi kehidupan kita semua anak-anak Tuhan, orang Kristen, tetapi juga tidak terlepas anak-anak muda. Ya, ayat ini sering disebut ayat emas. Kenapa? Karena ayat ini mampu untuk membangkitkan semangat seseorang di dalam menghadapi badai dalam kehidupan dia. Amin. Katakan amin. Ya, oke. Itu sebabnya sering dijadikan judul lagu, ya, lirik hingga apapun gitu ya. Contoh ya, tolong di F. Segala perkara dapat ku tanggung. Yang tahu katakan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Tepuk tangan lagi dong. Ini anak-anak muda. Ini event anak muda ya. Tidak boleh kaku ya. Tidak boleh gugup. Ya. Ayat ini juga saya teringat. Pernah dengar mungkin nonton ya. Evander Holyfield. Ya. Seorang petinju kelas dunia. Yang pada saat itu dia diizinkan untuk bertarung melawan Mike Tyson. Ya. Dia pakai ayat ini. Si Evander ini pakai ayat ini sebagai ayat ini ya. Mungkin ditato ya kalau tidak salah ya. Ya. Filipi 4 ayat 13. Ya. Saking mungkin ini ayat emas, ayat favorit ya. Segala perkara dapat kutanggung ya. Mungkin dia pikir pakai ayat itu ya. Pada waktu tinju ya. Dia bisa memenangkan pertandingan atau perlombaan itu. Melawan Mike Tyson. Semua kita tahu Mike Tyson kan. Dalam sejarah ya. Tak terkalahkan gitu kan. Tapi hari itu dia terkalahkan oleh Evander Holyfield ya, karena mungkin dia sudah terpojok ya. Ya saya jadi teringat ya. Kalau bilang Mike Tyson ada yang barusan di YouTube saya baca beberapa hari yang lalu. Loh, kok Mike Tyson sekarang pindah ya jadi worship leader ya? Gitu ya. Saya jadi ketawa juga. Emang Kak Frigo cocok ya seperti Mike Tyson ya? Ya. Jadi waktu mereka tinju gitu kan. Evander Holyfield kan badannya gede juga. Waktu mau tinju sama Mike Tyson kan. Sampai terpojok itu Mike Tyson di ronde keberapa saya sudah lupa. Tapi karena mungkin gengsinya Mike Tyson. Ini gengsi, saya yakin masalah gengsi. Aku gak mau kalah di hadapan dunia dimanapun saya sudah terkenal sebagai pemenang dan bahkan tak terkalahkan. Tapi pada titik dia terpojok karena dia gak mau kalah. Dia lakukan kecurangan. Apa yang dia lakukan? Dia gigit kupingnya si Evander Holyfield. Dan luka berdarah. Begitu. Ini ayat yang terkenal. Tapi jangan pakai ayat ini untuk pulang ke rumah ya. Karena mungkin teman-teman mungkin mau nembak pacar nih. Begitu kan. Nah, wah kamu sulit loh dapatin dia loh. Itu dia anak orang kaya loh kan. Kamu loh kerjaanmu apa gitu kan. Ya, tapi dengan lantang dia bilang, wah aku bisa. Aku pakai Filipi 4 ayat 13 deh. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Ya kan. Yang memberi kekuatan kepadaku. Datang lagi gitu kan. Lalu dengan iman dia nembak. Ya.
Kamu mau nggak jadi pacarku gitu ya? Ternyata ditolak. Anak baru kemarin nanya-nanya gitu kan. Ada enggak yang punya pengalaman seperti itu ya? Atau mungkin mirip-mirip kayak gitu deh ya. Pengalaman percintaan, kisah-kisah romantis begitu kan. Seperti Romeo and Juliet gitu. Ya, oke, baik kita lanjut. Ayat Alkitab ini merupakan penutup surat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pada saat itu teman-teman. Ditulis pada waktu Paulus ada di dalam penjara. Jadi Filipi, adik-adik mesti catat, surat Filipi ini merupakan salah satu surat-surat penjara. Kenapa dikatakan surat penjara? Karena waktu Paulus menuliskan surat-surat ini kepada jemaatnya, dia sedang ada dalam keadaan yang sulit, yaitu di dalam penjara. Teman-teman tahu, Paulus bukan di penjara seperti penjara-penjara di Indonesia. Kalau di sini di mana? Di Medaeng. Di mana lagi? Di Porong, ya kan? Penjara di Romawi itu luar biasa beratnya. Saya baca satu artikel, penjara di Romawi itu apa? Gelap. Gak ada ventilasinya, gak ada angin-anginnya itu loh, jendela. Gelap sekali, tertutup tembok yang begitu tebal. Kemudian dibasahi, basah gitu. Jadi bayangkan itu pengap, kemudian dikasih bau-bau busuk. Dibiarkan tikus-tikus berlarian. Dan pada waktu-waktu tertentu ada algojonya yang datang untuk siap hajar orang yang masuk ke penjara. Itu penjara Romawi, begitu sadisnya seperti itu. Paulus dalam situasi yang tertekan, situasi yang sulit secara logika, secara manusia. Tapi luar biasanya adalah dia tetap menuliskan surat untuk menguatkan jemaat di luar. Amin. Ini yang luar biasa. Berapa banyak di antara kita ketika ada dalam masalah, ya, kita sulit. Memberkati orang sulit. Untuk berkata yang baik ke orang sulit, ya kan? Seperti orang giginya sakit, ya kan? Giginya sakit itu ya, saya pernah rasanya gigit sakit. Kayak gue punya pengalaman sakit gigi, teman-teman ya. Waktu sakit gigi udah terlalu sakit tengah malam, saya sudah nggak kuat ya. Sampai saya teriak, oh Tuhan saya sudah nggak kuat, ini sakitnya minta ampun. Malam-malam saya minta tolong adik saya, tolong antarkan saya dong. Dia bawa saya ke mitra keluarga yang ada di Waru. Tahu ya, yang di Waru. Ya. Tengah malam bawa ke sana. Gitu. Besok lagi, terpaksa disuntik. Ya, suntik supaya menghilangkan rasa sakit atau nyerinya. Besok masih sakit, lebih sakit lagi. Ya, adik saya nggak ada. Wah, saya tambah susah. Malam-malam saya dengan motor sendiri teman-teman. Saya lari. Saya enggak tahu mau kemana pun ya. Pokoknya cari yang terdekat. Akhirnya saya masuk di sebuah klinik, saya nggak baca lagi itu klinik apa, teman-teman. Saya masuk ke dalam, kan ada dokter, ada siapapun situ, saya duduk tunggu sini. Kira-kira udah 1 jam, teman-teman. Ada dokter yang datang ya, Pak tunggu apa Pak? Teman-teman tahu itu jam berapa? Jam 3 pagi. Ini saya kok belum dipanggil untuk diperiksa, dokter sakit sekali loh. Pak ini klinik ibu hamil Pak. Itu saya alami loh teman-teman ya. Itu di arah Jemur Sari sana loh. Saudara tahu saya malunya setengah mati malam hari itu ya. Hari itu langsung saya langsung pakai jaket tutup muka gitu ya biar nggak malu, saya pulang ke rumah. Tapi itu yang saya alami ya. Nah mari kita belajar sedikit apa sih makna dari ayat yang kita baca, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia ini. Nah di sini teman-teman ada kata segala perkara. Segala perkara itu di dalam bahasa Yunani dituliskan dengan kata pas. Segala perkara. Segala itu pas dalam bahasa Yunani atau semua. Maknanya segala, pas atau semua. Nah, namun kalau kita lihat di sini, perhatikan di sini yang bicara ini kan adalah Paulus. Jadi dalam konteksnya kata segala perkara ini kaitannya dengan segala perkara apa yang dialami oleh Paulus. Mari kita melihat perkara apa sih? Segala perkara apa sih? Pas apa sih? Semua apa sih perkaranya? Mari kita lihat ayat yang ke-12. Karena itu saling berkaitan. Tolong buka ayat yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan.
Ya. Jadi di sini kita mengerti bahwa segala perkara yang dimaksudkan di situ yang dialami oleh Paulus adalah dia mengalami kekurangan. Ada kata kekurangan di sana. Dia mengalami kelimpahan juga. Dia juga pernah mengalami kenyang. Tapi dia juga pernah mengalami yang namanya kelaparan. Maksudnya di sini mau dikatakan segala perkara yang dialami oleh Paulus, artinya segala situasi apapun yang diizinkan Tuhan untuk Paulus alami. Termasuk yang tadi Afrigo katakan dia di penjara. Itu situasi yang sedang dialami oleh Paulus. Dalam konteks kehidupan Paulus lebih luas lagi, dia ceritakan contohnya di dalam 2 Korintus. Itu panjang. Tapi intinya nanti di sana perkara-perkara yang dimaksudkan yang dialami itu satu kata saja yang dialami oleh Paulus yaitu penderitaan. Penderitaan yang dialami oleh Paulus. Jadi fokusnya di sini adalah bukan pada masalah fisik, bukan juga pada masalah body, bukan. Bukan masalah kekuatan fisik, ini bukan. Karena segala perkara yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah yang dialami oleh Paulus yaitu penderitaan maupun juga kelimpahan atau kenyang tadi, ya kan? Ini luar biasa kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, Paulus mengatakan begini, segala perkara dapat kutanggung. Nah, kita pindah lagi ke kata kutanggung. Segala perkara sudah, sekarang dapat kutanggung. Kata dapat kutanggung itu juga dituliskan dalam kutipan Yunani dipakai kata isko. Coba semua katakan isko. Isko itu ya kalau dalam terjemahan Indonesia dapat kutanggung ya. LAI ya kasih dapat kutanggung. Tapi isko dalam bahasa Yunani ini artinya apa? Dalam keadaan satu, kuat. Dalam keadaan mampu. Dalam keadaan perkasa. Yang setuju katakan amin. Jadi maksudnya begini, waktu badai persoalan datang menerpa kehidupan kita, anak-anak muda apapun tantangan yang ada di depan kita saat ini, kita bisa berkata seperti Paulus katakan penderitaan yang dia alami itu. Dia berkata, aku kuat, aku mampu, aku perkasa. Amin. Ada amin. Saya tidak bisa melihat senyumnya ini seperti apa ya. Karena semua tertutup dengan masker. Tapi Kak Frigo harap ini kita cerna baik-baik ya. Tadi di awal khotbah saya sudah bilang kita sedang memasuki hari-hari yang sukar di depan kita. Jadi kita harus punya mental seperti yang Paulus alami teman-teman. Amin. Kalau tidak kita mudah terseret. Kita harus kuat, kita mampu, kita perkasa untuk menghadapinya. Coba adik-adik bayangkan saja Paulus ya dalam kekurangan atau dalam kelaparan, dalam penderitaan yang dia alami. Tapi dia tetap berkata, aku mampu, aku kuat, aku perkasa untuk menanggungnya. Ada amin? Tidak ada tepuk tangan buat Tuhan Yesus, kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Jadi di dalam kelaparan, penderitaan, lapar, kenyang, tapi Paulus berkata aku mampu, aku kuat, aku perkasa untuk dapat menanggungnya. Pertanyaannya adalah kenapa sih? Kok bisa? Why? Opo? Kok bisa Paulus ini kuat untuk menghadapinya? Pasti ada kuncinya. Pasti ada rahasianya. Nah, jadi Rasul Paulus merasa mampu karena ada satu hal. Dan ini poinnya yang perlu adik-adik catat, garis bawahi bahkan masukkan di dalam hati. Dia mampu untuk menghadapinya karena Kristus memberikan dia kekuatan. Ada amin? Ada amin? Aminnya kurang mantap ya. Ada amin? Jadi Paulus bisa menghadapi semua penderitaan yang Tuhan izinkan itu karena Tuhan yang beri dia kekuatan. Bukan karena dia hebat. Hari-hari ini banyak anak muda sekalipun berkata aku punya uang banyak kok. Aku punya warisan dari orang tua saya, punya segala-galanya. Aku tidak takut ya. Itu bergantung kepada materi. Kita tidak boleh jadi anak-anak muda orang-orang Kristen yang mengandalkan materi. Jujur aja ya. Saat badai yang sebenarnya datang akhir zaman itu ya. Hari-hari ini kita lihat orang pandemi aja banyak orang sudah katakan kiamat. Apalagi nanti yang sebenarnya terjadi. Orang nonton film akhir zaman itu 2000 berapa itu 12 ya.
Itu aja udah menakutkan. Nggak terjadi kan 2012, udah lewat nih. Sekarang udah 2022. Ya. Di tahun itu aja orang ketakutan setengah mati. Gitu ya. Apalagi waktu itu, waktu yang sebenarnya datang. Itu sebabnya kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang punya mentalitas yang benar di dalam Tuhan. Yaitu selalu hidup bergaul dengan Tuhan. Ada amin? Ya. Teman-teman, saya mau bagikan 2 pelajaran yang penting saja ketika kita menghadapi persoalan, himpitan dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi penderitaan dalam hidup kita. Kita berkaca kepada apa yang dialami oleh Paulus. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, teman-teman boleh catat juga. Yang pertama adalah jangan menghadapi masalah dengan kekuatanmu sendiri. Amin? Boleh dicatat itu. Kita tidak kuat. Mungkin teman-teman bilang, oh enggak kuat, enggak bisa. Teman-teman enggak bisa mengandalkan apa yang ada saat ini. Kekuatan, uang, apapun enggak bisa. Semua itu akan lenyap pada waktunya. Kita harus bisa hidup mengandalkan Tuhan. Jangan pakai kekuatanmu. Jangan pakai ototmu. Jangan pakai pikiranmu. Jangan pakai pengertianmu sendiri. Itu sebabnya kitab Hikmat Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ada kan lagunya itu? Coba. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai, sejahtera senantiasa. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan mau. Jangan pakai pengertian kita sendiri. Orang yang pakai pengertian dan hikmat dari Tuhan, teman-teman tahu, itu adalah orang yang paling berbahagia loh. Makanya di Amsal 3 ayat yang ke-13, kalau teman-teman lompat di sana, berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat dari Tuhan. Orang yang memperoleh kepandaian. Gitu. Artinya gini, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak bisa mengatasi badai atau persoalan apapun. Hikmat yang dari Tuhan, pengertian yang daripada Tuhan, itu yang akan menuntun kita untuk mengalami kemenangan. Bahkan lebih dari pemenang. Hal yang kedua yang terakhir adalah bersyukurlah kalau Tuhan sudah menguatkan kita sampai hari ini. Teman-teman tahu pandemi ini ada berapa banyak orang yang meninggal dunia, iya kan? Ada yang bilang, oh pandemi itu bohong. Buktinya banyak yang meninggal, iya kan? Banyak yang saling menyaga seperti itu. Ya, kita melewati. Hari ini engkau bisa lewat ya. Isu-isunya udah mau endemi nih, iya kan? Udah mau masuk endemi. Ini luar biasa. Pertanyaannya, apa karena engkau kuat? Siapa yang berani berkata, karena aku kuat, karena aku memang dari dulu udah kuat gitu. Itu semua karena penyertaan dan kasih sayang Tuhan bagi kita. Seberapa banyak yang mengalami kasih sayang Tuhan malam hari ini. Boleh lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Itu sebablah tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi tetap mengandalkan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan pengertian kita sendiri. Andalkan Tuhan di dalam segala hal. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah orang yang selalu hidup mengandalkan Tuhan. Sebagai penutup ada satu ilustrasi sedikit saja. Ada di Ambon itu terkenal dengan rempah-rempahnya. Teman-teman boleh naik. Indonesia ini dijajah salah satunya karena rempah-rempah. Iya kan kalau yang belajar sejarah benar nggak? Dijajah salah satunya karena rempah-rempah. Maluku itu adalah pulau rempah yang ada di Indonesia. Dijajah Spanyol, dijajah Portugis, dan dijajah Belanda pada waktu itu. Karena rempah, pada masa penjajahan itu harga emas, harga cengkeh itu 10 kali lipat dari harga emas. Itu sebabnya orang-orang dari Eropa sana bela-belain datang untuk menjajah Indonesia demi rempah-rempah. Nah, ada satu ilustrasi, orang di Ambon kalau sudah musim cengkeh, itu kan biasanya di
petik terus dijemur, ditikar, dijemur di tikar. Waktu dia jemur di tikar, tiba-tiba hujan turun. Waktu hujan turun, dia cepat-cepat ambil cengkehnya, dia masukin lagi. Waktu dia masukin ke dalam lagi, tiba-tiba panas lagi. Nah, waktu panas, loh kok panas lagi? Dia keluarin lagi cengkehnya, dia jemur lagi. Baru sekitar 2 menit, hujan lagi, dia ambil lagi cengkehnya, dia masukin dia. Tahu orang Ambon ya, biasanya ya. Ketiga kalinya akhirnya dia marah, dia tongkap pinggangnya, dia lihat ke langit dan dia bilang, siapa yang di atas sana? Kalau tidak bisa atur dunia ini, turun. Biar saya yang naik ke atas, saya yang atur, saya ganti kamu gitu. Maksudnya begini, jangan atur Tuhan. Amin. Biarkan Tuhan menyatakan rencananya dan kehendaknya dalam kehidupan kita. Seberapa banyak yang cinta dan mengasihi Tuhan hari ini? Boleh engkau lambaikan tangannya buat Tuhan Yesus. Mau terus hidup mengandalkan Tuhan, berserah dan bersyukur di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita, Raja di atas segala raja. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Boleh berdiri bersama saya? Katakan, hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Anak-anak muda, lambaikan tanganmu. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Bahwa kami anak-anak muda di dalam rencanamu, kami percaya rencanamu, rancanganmu, rancangan yang indah atas masa depan kami. Selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan. Untuk selalu hidup mengandalkan Tuhan. Kami mau libatkan Tuhan dalam setiap persoalan dan problem hidup kami. Terima kasih juga kami bersyukur karena Tuhan sudah menguatkan kami semua sampai hari ini. Kami belajar dari hamba-Mu Paulus. Dalam segala hal, dia tetap hidup mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama berkata.